Bayangin kamu punya hidup nyaman di luar negeri. Pekerjaan bagus, keluarga harmonis, dan lingkungan modern yang serba ada. Tapi, tiba-tiba kamu rela ninggalin semuanya. Pindah ke desa di Cianjur, demi Islam dan cinta sejati. Gila nggak tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Inspirasi Penuh Makna. Tempat di mana kita berbagi kisah-kisah nyata yang menggugah hati dan menyejukkan jiwa. Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa untuk klik like, tulis komentar kamu di bawah, dan subscribe channel ini ya. Biar kamu nggak ketinggalan video-video inspiratif lainnya setiap minggunya. Oh iya, tulis juga sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar, sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Dan jangan lupa, tulis juga kamu nonton video ini dari kota mana. Kita saling sapa di komentar ya. Sofia Johansson, seorang wanita kelahiran Swedia, tumbuh di lingkungan yang serba nyaman dan modern. Ia tinggal di sebuah kota bernama Fasjo, sebuah kota kecil namun berkembang yang terletak di wilayah selatan Swedia. Sejak kecil, Sofia sudah terbiasa dengan kehidupan ala barat yang serba cepat, efisien, dan individualistis. Keluarganya tergolong sekuler, mereka tidak terlalu memedulikan agama, bahkan hari-hari besar keagamaan pun hanya dirayakan sebatas tradisi, bukan spiritualitas. Ayahnya adalah seorang insinyur sipil, sementara ibunya mengajar seni di sekolah dasar. Sejak kecil, Sofia sudah dikenalkan pada kebebasan berpikir, kreativitas, dan logika. Ia dikenal sebagai anak yang cerdas, mandiri, dan suka mengeksplorasi berbagai hal. Namun, meski semua terlihat sempurna dari luar, ada ruang kosong di hatinya yang tak pernah benar-benar bisa dijelaskan. Sofia pernah mengatakan bahwa ia merasa seperti orang yang hidup dalam mode otomatis. Semua berjalan, tapi tak pernah benar-benar terasa. Ketika beranjak remaja, Sofia mulai mempertanyakan banyak hal tentang hidup. Ia sering termenung di balik jendela kamarnya, memandang salju yang turun perlahan, lalu bertanya dalam hati, apakah hidup hanya tentang belajar, bekerja, menikah, lalu mati? Di sekolah, ia diajarkan teori evolusi, filsafat barat, dan beragam pandangan kehidupan. Tapi semakin banyak ia tahu, justru semakin banyak pula pertanyaan yang muncul. Apa arti sebenarnya dari bahagia? Untuk apa kita hidup? Apa yang terjadi setelah mati? Sayangnya, tak ada yang benar-benar bisa memberi jawaban yang memuaskan hati dan logikanya. Ketika Sofia menginjak usia 23 tahun, ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi di Universitas Uppsala, salah satu kampus bergengsi di Swedia. Ia mengambil jurusan hubungan internasional, karena tertarik pada budaya dan politik global. Di sanalah, takdir mulai mempertemukannya dengan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, Islam. Suatu hari, dalam kelas diskusi yang membahas isu-isu Timur Tengah, hadir seorang mahasiswa pertukaran asal Indonesia bernama Raka. Ia duduk di pojok ruangan, pendiam tapi penuh pengamatan. Raka bukan tipe orang yang suka tampil, namun sekali bicara, semua orang memperhatikan. Ia menyampaikan pandangan yang berbeda, tenang, dan mendalam. Sesuatu yang jarang dilihat Sofia di kelas-kelas sebelumnya. Saat membahas tentang konflik di dunia Islam, Raka dengan tenang berkata, terkadang, kita harus memisahkan antara perilaku sebagian umat dan ajaran aslinya. Jangan buru-buru menilai Islam dari headline berita. Kalimat itu membekas dalam benak Sofia. Setelah kelas berakhir, Sofia menghampiri Raka dan mengajaknya berdiskusi lebih jauh. Ia penasaran, karena selama ini citra Islam yang ia lihat di media barat cenderung negatif. Namun Raka tidak membalas dengan emosi atau pembelaan agresif. Ia justru mengajak Sofia untuk melihat Islam dari sumber aslinya. Kalau kamu penasaran, coba baca sendiri. Jangan percaya 100% pada media atau bahkan padaku. Cari tahu langsung, ucapnya sambil tersenyum. Itulah titik awal perjalanan spiritual Sofia.
Rasa penasaran yang awalnya hanya ingin membuktikan bahwa Islam itu penuh kekakuan, berubah menjadi ketertarikan yang mendalam. Ia mulai mencari terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris dan Swedia. Ia membaca diam-diam di kamarnya, takut dinilai aneh oleh teman sekamarnya. Tapi makin ia membaca, makin banyak yang menggugah pikirannya. Bagaimana bisa sebuah kitab suci yang turun lebih dari 1400 tahun lalu, justru membahas banyak hal yang begitu relevan dengan kehidupan manusia masa kini? Sofia terkesan dengan struktur Al-Quran yang tidak seperti buku biasa. Awalnya ia merasa bingung karena tidak tersusun secara kronologis. Tapi lambat laun ia mulai mengerti. Ada kedalaman makna yang luar biasa. Surat-surat seperti Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan Ar-Rahman menjadi favoritnya. Ia bahkan meneteskan air mata saat pertama kali membaca arti surat Al-Fatihah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalimat itu terasa begitu dekat dengan perasaannya. Tak hanya itu, Sofia juga mulai mencari tahu tentang kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia membaca buku-buku biografi dan menonton dokumenter. Ia terkagum pada kepribadian Nabi, lembut tapi tegas, penuh kasih sayang tapi tidak kompromi soal prinsip. Bagaimana mungkin seseorang yang buta huruf bisa mengubah wajah dunia seperti ini? Pikirnya. Setiap malam, Sofia merasa pikirannya makin sibuk, tapi hatinya makin tenang. Ia mulai berhenti pergi ke bar, menjauh dari kebiasaan lama yang dulu dianggap normal. Ia mulai suka berada di ruang yang tenang, mendengarkan lantunan ayat suci, dan merenung tentang hidup. Tak jarang ia bermimpi tentang cahaya putih yang lembut, menyelimutinya, memberi rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di tengah pencarian itu, Raka menjadi sosok yang selalu siap menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Tapi menariknya, Raka tidak pernah sekalipun mengajak Sofia untuk masuk Islam. Kalau memang kamu merasa Islam itu kebenaran, maka itu antara kamu dan Allah. Aku hanya bisa menemani perjalananmu, kata Raka dengan tenang. Kebersamaan mereka membuat benih-benih cinta tumbuh. Tapi Sofia sadar bahwa perasaannya terhadap Islam bukan hanya karena Raka. Justru sebaliknya, perasaannya terhadap Raka makin kuat karena ia melihat nilai-nilai Islam yang indah di dalam dirinya. Kesantunan, kesabaran, kejujuran, dan kepedulian Raka bukan sekadar sifat pribadi, tapi cerminan dari ajaran yang ia imani. Sofia pun mulai ikut ke acara kajian Islam yang diadakan oleh komunitas Muslim di kampus. Awalnya ia datang sebagai pengamat, tapi lama-lama ia merasa nyaman. Ia belajar wudhu, mencoba mengenakan hijab, dan mencoba sholat meski belum hafal bacaannya. Setiap langkah kecil itu terasa besar dan bermakna bagi Sofia. Namun, perjalanan spiritual ini tak semudah yang dibayangkan. Saat Sofia mulai menunjukkan ketertarikannya pada Islam, orang tua dan teman-temannya mulai bertanya-tanya. Mereka menganggap Sofia terlalu dalam, dan bahkan ada yang menuduhnya dicuci otak. Ibunya menangis, menganggap Sofia telah mengkhianati tradisi keluarga. Ayahnya diam, namun kecewa. Teman-teman dekatnya mulai menjauh perlahan. Tapi Sofia tetap tenang. Jika orang-orang meninggalkanku karena aku ingin lebih dekat pada kebenaran, maka mungkin memang mereka bukan bagian dari jalanku, tulis Sofia di jurnal pribadinya. Perjalanan Sofia dalam mencari kebenaran semakin dalam. Setelah berminggu-minggu membaca Al-Quran dalam terjemahan bahasa Inggris dan Swedia, serta berdiskusi panjang dengan Raka dan teman-teman komunitas Muslim di kampusnya, Sofia merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya, ketenangan. Tapi bukan ketenangan yang bersifat pasif, melainkan ketenangan yang aktif, yang membuatnya semangat menjalani hari dan penuh harap terhadap masa depan. Suatu malam di musim dingin, salju turun lebat di luar jendela asramanya. Sofia duduk sendirian di kamar dengan secangkir teh herbal, mengenakan hoodie tebal, dan membaca ulang terjemahan surat Ar-Rahman. Ketika ia sampai pada ayat yang berbunyi, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ia berhenti membaca. Dadanya terasa sesak. Matanya basah. Dalam hati ia bergumam,
Aku sudah diberi begitu banyak nikmat, tapi selama ini tidak pernah bersyukur pada siapapun. Air matanya mengalir begitu saja. Bukan karena sedih, tapi karena campuran rasa syukur, haru, dan sebuah rasa yang sulit dijelaskan. Sejak malam itu, Sofia makin yakin bahwa ia tidak lagi sekadar mempelajari Islam, tapi mulai merasakan Islam dalam hidupnya. Namun, keyakinan itu bukan tanpa ujian. Ketika Sofia secara terbuka menyampaikan keinginannya untuk menjadi mualaf kepada keluarga, respon mereka benar-benar di luar dugaan. Ibunya menangis histeris. Ia mengira Sofia hanya sedang kebingungan atau berada dalam pengaruh orang lain. "Apa kamu mau pakai cadar dan tinggal di gurun?" tanya ibunya dengan nada emosi. Ayahnya lebih tenang, tapi jelas kecewa. Ia tidak berkata banyak, namun sikap diamnya jauh lebih menyakitkan. Mereka tak bisa menerima bahwa putri mereka yang cerdas, modern, dan berpendidikan tinggi, justru memilih agama yang dianggap asing dan penuh prasangka di mata Barat. Teman-teman dekat Sofia pun ikut menjauh. Beberapa mengiriminya pesan panjang, mempertanyakan keputusan yang ia buat. "Kamu berubah, Sof," tulis salah satunya. Bahkan ada yang menuduhnya melakukan itu karena jatuh cinta pada Raka. Tuduhan itu membuat Sofia sakit hati, karena keputusannya bukan karena Raka, tetapi karena hatinya telah dipenuhi cahaya yang selama ini ia cari. "Saya ingin kalian tahu, saya tidak sedang menjadi orang lain. Saya justru sedang kembali ke jati diri saya yang sebenarnya," jawab Sofia dalam sebuah email balasan kepada salah satu sahabat lamanya. Dalam kesendiriannya, Sofia justru menemukan kedekatan yang sangat kuat dengan Tuhan. Ia mulai bangun malam, menengadahkan tangan dalam diam, mencoba berbicara dengan Allah dengan bahasa yang ia bisa. Ia belum hafal doa-doa dalam Islam, tapi ia percaya Allah Maha Tahu isi hati hambanya. Dalam doa, ia hanya berkata, "Tuhan, jika ini jalan MU, maka kuatkan aku. Jangan lepaskan aku." Keputusannya untuk bersyahadat bukan sekadar formalitas. Ia menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk memastikan hatinya siap, pikirannya jernih, dan pilihannya tulus. Ia mengikuti kelas intensif tentang Islam di sebuah pusat dakwah di Stockholm yang dikelola oleh komunitas Muslim setempat. Di sana, ia bertemu dengan beberapa mualaf lain dari Norwegia, Jerman, dan Inggris. Mereka berbagi cerita, berbagi air mata, dan saling menguatkan. "Ternyata aku tidak sendirian," ucap Sofia saat pertama kali menghadiri kelas itu. Hari di mana Sofia mengucapkan 2 kalimat syahadat menjadi hari paling menggetarkan dalam hidupnya. Ia melakukannya dengan tenang, di sebuah ruangan kecil di pusat Islam, hanya disaksikan oleh beberapa orang. Suaranya sedikit bergetar saat mengucap, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Setelah itu, ia tak bisa menahan tangis. Bahunya bergetar, air mata mengalir deras, bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia merasa seolah-olah dilahirkan kembali. Semua rasa takut, keraguan, dan luka seakan terhapus dalam satu kalimat itu, kenang Sofia. Setelah resmi menjadi muslimah, Sofia mulai menjalani gaya hidup yang lebih islami. Ia belajar sholat dengan serius, mencatat bacaan-bacaan Arab dalam tulisan fonetik agar mudah dihafal. Ia juga mulai membiasakan diri mengenakan hijab meski awalnya belum sempurna. Di awal-awal, Sofia sering merasa kikuk. Tapi seiring waktu, ia menemukan makna dari setiap kain yang menutupi rambutnya. Bagi dia, hijab bukan penjara, melainkan pernyataan tentang komitmen, kehormatan, dan identitas. Tantangan lain muncul ketika Sofia mencoba menjalankan ibadah puasa Ramadan untuk pertama kalinya. Di Swedia, puasa bisa berlangsung hingga 19 jam sehari, karena waktu matahari terbenam yang sangat malam. Tapi Sofia menjalaninya dengan semangat yang luar biasa. Ia merasa puasanya bukan sekadar menahan lapar dan haus, tapi juga menjadi latihan spiritual untuk mendisiplinkan diri. "Saya merasa lebih hidup saat puasa.
Saya benar-benar belajar bersabar dan bersyukur, tuturnya. Raka, yang sejak awal hanya menjadi teman diskusi dan pendukung moral, mulai menunjukkan perasaan yang lebih dari sekadar sahabat. Namun ia tetap menjaga jarak, karena ia menghormati perjalanan iman Sofia. Ketika Sofia telah mantap sebagai muslimah dan kedua keluarga sudah diberitahu, barulah Raka melamar Sofia secara resmi. Lamaran itu membuat keluarga Sofia kembali terkejut. Meski belum sepenuhnya menerima kenyataan bahwa putri mereka kini seorang muslim, mereka tak bisa mengabaikan ketulusan Raka. Ia datang ke Swedia, mengenakan pakaian sederhana, sopan, dan membawa hadiah kecil. Dalam pertemuan itu, Raka tidak banyak bicara, tapi kata-katanya menyentuh. Saya tidak mengambil Sofia dari kalian. Saya justru ingin menjaganya agar tetap menjadi wanita yang kalian banggakan, ucap Raka dalam bahasa Inggris yang terbata-bata. Pernikahan Sofia dan Raka digelar secara sederhana di Stockholm, disaksikan oleh komunitas Muslim dan beberapa keluarga dekat. Tak lama setelah itu, mereka memutuskan untuk pindah ke Indonesia, ke kampung halaman Raka di Cianjur, Jawa Barat. Bagi Sofia, keputusan itu bukan pengorbanan, melainkan anugerah. Ia merasa ingin lebih dekat dengan budaya Islam dan merasakan kehidupan umat Islam secara langsung. Kedatangan Sofia di Cianjur, Jawa Barat, menjadi awal dari babak baru yang sangat berbeda dalam hidupnya. Dari kota sejuk di Swedia yang modern dan senyap, kini ia berpindah ke lingkungan yang hangat, padat, dan penuh warna. Suara azan 5 waktu yang berkumandang dari berbagai arah menjadi pengganti alarm pagi. Jalanan sempit dengan gerobak bakso, suara ibu-ibu mengaji, dan anak-anak berseragam sekolah yang berlari-lari kecil di depan rumah mertua. Semua ini adalah pengalaman pertama yang langsung menyentuh hati Sofia. Awalnya, tentu saja tidak mudah. Perbedaan bahasa, budaya, bahkan makanan menjadi tantangan tersendiri. Sofia sempat menangis malam-malam, bukan karena menyesal, tapi karena merasa dirinya seperti anak kecil lagi. Ia harus belajar segalanya dari awal. Cara makan dengan tangan, cara berbicara sopan dalam bahasa Sunda, hingga memahami adat istiadat kampung yang kaya makna. Namun, di balik semua tantangan itu, ia juga merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan di negerinya sendiri, kehangatan komunitas. Masyarakat sekitar rumah mertua di Cianjur sangat ramah. Meski awalnya canggung, wajah bule dan penampilan asing Sofia tentu membuat orang-orang menoleh. Bahkan ada yang bisik-bisik. Tapi setelah tahu bahwa Sofia sudah masuk Islam dan menikah dengan warga lokal, pelan-pelan mereka membuka hati. Para ibu di sekitar rumah mulai mengundangnya ke pengajian RT, mengajarinya mengaji dari nol. Mereka tak lelah membetulkan tajwidnya, membimbingnya mengeja huruf hijaiyah dengan sabar, bahkan sering membawa kue atau makanan kecil sebagai tanda kasih sayang. Teh Sofia Ayunatos bisa surat Al-Ikhlas, Alhamdulillah, kata salah satu ibu, sambil tersenyum penuh bangga. Yang membuat Sofia makin jatuh cinta pada kehidupan barunya, adalah suasana spiritual yang sangat terasa di Cianjur. Ia tak lagi merasa sendirian seperti dulu di Swedia, di mana salat dilakukan di kamar asrama yang sepi. Di sini, ia bisa ikut tarawih bersama warga kampung, mendengarkan ceramah dalam bahasa Sunda yang perlahan mulai ia pahami, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan. Baginya, ini bukan hanya perpindahan tempat, tetapi perpindahan makna hidup. Sofia juga mulai mengisi waktu luangnya dengan berbagi. Ia membuka kelas bahasa Inggris gratis untuk anak-anak sekitar. Murid-murid kecil itu sangat antusias belajar bersama Bu Sofia. Begitu mereka memanggilnya. Dengan papan tulis kecil dan poster warna-warni, Sofia mengajarkan angka, nama-nama hewan, dan percakapan sederhana. Ia menyelipkan nilai-nilai Islam dalam setiap pelajaran, seperti mengajarkan anak-anak untuk selalu mengucap Bismillah saat memulai sesuatu. Saya merasa inilah cara saya bersyukur. Saya ingin bermanfaat untuk orang lain, ucap Sofia suatu hari saat diwawancarai oleh komunitas mualaf Indonesia. Hubungannya dengan mertuanya pun berjalan dengan sangat baik.
Meskipun awalnya ada kesalahpahaman karena perbedaan budaya, namun cinta dan komunikasi menyatukan mereka. Ibu mertua Sofia, yang awalnya ragu menerima menantu dari luar negeri, justru kini menjadi sosok yang paling dekat dengannya. Ia sering menemani Sofia ke pasar tradisional, mengajarinya memasak masakan Sunda seperti sayur asem, pepes ikan, dan lotek. Sofia bahkan sudah mahir membuat sambal dengan ulekan batu, dan itu membuatnya merasa seperti benar-benar menjadi bagian dari keluarga besar Indonesia. Namun, perjalanan Sofia tidak selalu mulus. Ada kalanya ia merasa lelah secara emosional. Ada orang-orang yang masih mencibir, menyebutnya mualaf karena cinta, atau menuduhnya hanya ikut-ikutan demi menikah. Ada juga yang mempertanyakan kesungguhannya dalam berislam karena penampilannya yang masih terlihat kebarat-baratan. Tapi Sofia tidak membalas dengan marah. Ia memilih untuk menjawab dengan tindakan. Orang boleh menilai dari luar, tapi hanya Allah yang tahu isi hati, katanya dengan lembut. Sofia justru semakin tekun belajar. Ia mengikuti kelas tafsir di masjid setempat, belajar bahasa Arab dasar, dan memperdalam fikih wanita. Setiap kali ada pengajian besar atau tablik akbar di Cianjur, ia berusaha hadir. Bahkan, dalam satu momen spesial di bulan Ramadan, Sofia memberanikan diri tampil di depan umum untuk menceritakan kisah hijrahnya. Ia berbicara dengan bahasa campuran Inggris dan Indonesia yang terbata-bata, namun justru menyentuh hati banyak orang. Tangis haru pun pecah di antara jamaah yang hadir. Aku tinggalkan kenyamanan di negeriku bukan karena aku bodoh, tapi karena aku yakin, Islam memberiku tujuan hidup yang sebenarnya. Ucapnya, disambut isak haru. Tak terasa, sudah hampir 3 tahun Sofia menetap di Cianjur. Ia kini bukan hanya dikenal sebagai bule mualaf, tapi juga sebagai sosok inspiratif yang aktif di kegiatan dakwah lokal. Bahkan, ia mulai aktif di media sosial untuk berbagi cerita dan menyemangati para mualaf lainnya yang sedang berjuang. Akun Instagram dan YouTube-nya mulai diikuti ribuan orang. Ia sering membagikan video keseharian, tutorial wudhu dan hijab untuk pemula, serta vlog kegiatan sosial yang ia jalani bersama komunitas dakwah Cianjur. Suatu hari, ia mengunggah video berjudul From Sweden to Sunda My Journey to Islam, dan dalam waktu singkat videonya viral. Banyak netizen dari Indonesia hingga Eropa yang merasa tersentuh. Beberapa mualaf di luar negeri bahkan mengirim pesan, menceritakan bahwa kisah Sofia menjadi titik balik semangat mereka untuk bertahan di jalan Islam. Sofia tak pernah menyangka bahwa keputusan yang dulu membuatnya dikucilkan oleh keluarga dan teman-teman, justru kini menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Ia pun tetap menjaga hubungan dengan orang tuanya di Swedia. Meski belum menerima sepenuhnya, perlahan-lahan mereka mulai melunak. Ibu Sofia mulai mengirim pesan singkat menanyakan kabarnya. Bahkan pernah bertanya, "Apa kamu bahagia tinggal di Indonesia?" Dan dengan penuh keyakinan, Sofia menjawab, "Aku bukan hanya bahagia, aku utuh." Sofia kini telah sepenuhnya menjadi bagian dari masyarakat Muslim di Cianjur. Ia tetap menjalankan identitasnya sebagai orang Swedia, tapi ia tidak lagi bingung mencari jati diri. Dalam Islam, ia menemukan arah. Dalam Cianjur, ia menemukan rumah. Dan dalam cinta kepada Allah, ia menemukan damai yang tak bisa ditukar oleh apapun. Subhanallah, kisah Sofia ini jadi pengingat buat kita semua, bahwa hidayah bisa datang dari mana saja, kepada siapa saja. Yuk, kita syukuri nikmat Islam yang udah kita punya sejak lahir. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa menambah iman dan inspirasi dalam hidupmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.